Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Kitab Mazmur pasal ke-145 ayat 17-19 menuliskan, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 dalam terjemahan The Passion Translation dituliskan, jangan biarkan hidup kita ditarik ke berbagai arah oleh karena kekhawatiran, tapi bertekunlah dalam doa. Naikkan permohonan doa kita dengan penuh iman dan ucapan syukur yang melimpah. Beritahukan kepada Tuhan setiap detail kondisi yang kita hadapi. Tapi sekali lagi, bukan oleh karena kekhawatiran, tetapi dengan perkataan iman dan ucapan syukur. Sehingga damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal akan memenuhi batin kita, sampai kita akan mengetahui setiap jawaban doa yang diberikan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat kita ada dalam kondisi kehidupan yang kita rasa tidak adil, entah itu situasi atau keadaan, perlakuan, atau keputusan orang, bagian kita adalah bercerita kepada Tuhan. Apalagi jika kita pun yakin bahwa kita telah melakukan apa yang benar, maka jangan pernah ragu untuk menceritakan secara detail kepada Tuhan. Saya jadi menyadari dari ayat-ayat tersebut, Tuhan tidak berkeberatan. Bahkan Dia memang berkehendak untuk bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan terpanggil seturut dengan rencananya. Dalam Roma 8 ayat 28 dituliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang perlu diperhatikan adalah sikap hati kita ketika sedang menceritakan detail hidup kita. Yang pertama, pastikan hati kita tetap mencintai Tuhan. Maksudnya adalah tidak berpikir buruk tentang Tuhan. Kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk. Jadi, pastikan saja kita terus bersyukur. Apalagi kita pun menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat berkuasa. Jadi bukan perkara sulit untuk Tuhan menyatakan kuasa dan kedaulatannya terhadap situasi, keadaan, ataupun orang. Ia sanggup mengubah situasi yang ada tiba-tiba menjadi baik begitu saja. Ia juga sanggup mengubahkan hati orang yang telah mengambil keputusan tidak tepat untuk kembali ada di dalam jalur yang benar dan mendatangkan keadilan. Jadi tidak perlu takut, khawatir, ataupun cemas ketika kita mengalami kondisi hidup yang tidak adil. Bersyukur saja bahwa Tuhan sedang bekerja dan Dia tidak mungkin gagal. Yang kedua, tunjukkan sikap yang ngotot terhadap kebutuhan akan firman. Mendesaklah dalam hadirat Tuhan sedemikian rupa sampai kita menerima firman Tuhan. Jangan berhenti hanya bercerita, tetapi mendesaklah dalam hadirat Tuhan sampai Tuhan berfirman. Sebab sesungguhnya yang kita butuhkan hanyalah firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka segala sesuatunya sudah selesai. Bagian kita adalah mengimajinasikan sambil doa dalam roh, sampai roh kita berkobar-kobar kembali, sehingga menjalani hidup penuh keoptimisan dan keantusiasan. Yang ketiga, ingatlah sekali lagi bahwa Tuhan itu bukan pribadi yang galak dan sukanya menjauh. Ia bukan pribadi seperti itu. Ia pribadi yang sangat nyaman untuk menjadi tempat menceritakan secara detail kehidupan kita. Tidak perlu merasa tertuduh jika kita menceritakan hal-hal yang dianggap orang remeh-temeh, abaikan saja.
leluasalah dengan pribadi Tuhan. Yang penting, kita telah men-setting hidup kita hanya untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Jadi, arah kecenderungan hati kita selalu bertujuan untuk menyelesaikan kehendak-Nya. Yang keempat, jangan hidup seperti orang sendirian di bumi ini. Ingatlah, kita punya Tuhan yang sangat dekat. Bahkan jika kita mengasihi Dia, Dia tinggal di dalam kita. Jadi, tidak wajar kalau kita menjadi stres, takut, khawatir, kecewa, dan menjadi ragu serta frustrasi dengan keadaan yang ada. Itu tidak wajar. Sudah sewajarnya kita menjalani hidup ini dengan penuh syukur, damai sejahtera, dan sukacita yang melampaui segala akal. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Kapanpun dan dimanapun kita dapat meluapkan isi hati kita secara leluasa untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita. Hubungan inilah yang membuat kita semakin kuat dan optimis dalam hidup sehari-hari. Amin.